Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nama Indonesia akronim dari Wali Songo. Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI atau lebih umum disebut Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa, pada tahun 2018 ini Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Benarkah nama negara kita Indonesia diberi nama sesuai dengan akronim para Wali Songo? Tapi sebelum lanjut, mari di subscribe Indoko channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Ibrahim Malik Sunan Gresik. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Tempat berdakwah pertamanya adalah di desa Sembalo, Gresik. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di bagian timur Pulau Jawa dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan Manyar. Nawai Makdum Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah ayahnya wafat, beliau mengambil keputusan belajar agama di Malaka. Setelah selesai menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk sulu atau tembang tamsil. Selain itu, menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Gamelan Jawa merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. Doro Jatun Raden Kosem Sunan Derajat. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 dan merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Dhuwur. Yang pertama kali dilakukan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyantunan anak yatim dan orang sakit. Utsman Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina, putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Bentuk dari menara gerbang serta pancuran pada sarwudu Masjid Kudus melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau mendapat gelar Wali Al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu seperti yang dimilikinya, yaitu kepandaian dan berilmu luas. Ngampel Raden Rahmat Sunan Ampel. Menurut riwayat, beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan putri Dewi Condrowulan. Lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Tahun 1479, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel, Denta, membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan dan berpengaruh di dunia. Selama berdakwah, beliau mempunyai falsafah, moh mabuk, tidak minum alkohol, moh main, tidak berjudi, moh madon, tidak berzina, moh mada, tidak memakai obat-obatan, moh maling, tidak mencuri.
Eka Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati merupakan keturunan keraton Pajajaran. Melalui Nyai Raro Santang, Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Sayyid Umar Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Gunung Muria merupakan tujuan dan pusat dakwahnya. Kebanyakan tempat yang didatanginya merupakan daerah terpencil di pesisir pantai atau pegunungan. Sunan Muria menggunakan media tembang Jawa dalam berdakwah, seperti tembang sinom dan kinanti. Ishak Ainul Yakin Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Brambangan pada tahun 1442 dan merupakan putra dari Maulana Ishak. Setelah berguru selama 3 tahun oleh ayahnya, beliau kemudian mendirikan pesantren di desa Sidomukti, Kebonmas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil, Giri Kedaton. Peninggalannya berupa kesenian tradisional berupa permainan anak seperti jelungan dan cublak suweng, serta lagu Jawa, Pucung, dan Asmarondono. Cublak suweng, suwenge tenggelente. Abu Rahman Raden Syahid Sunan Kalijogo. Lahir tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakan adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati Jumlah huruf Indonesia adalah 9 sesuai dengan jumlah Wali Songo. Ada misteri di balik nama Indonesia. Pernahkah kita menghitung angka dari kata Indonesia? Jika kita menghitung berdasarkan abjad sesuai urutan angka, akan didapat keajaiban yang luar biasa. Mari kita coba hitung. I sama dengan 9, N sama dengan 14, D sama dengan 4, O sama dengan 15, N sama dengan 14, E sama dengan 5, S sama dengan 19, I sama dengan 9, A sama dengan 1. Dari semua angka yang muncul hanya angka 1, 9, 4, dan 5. Tidak ada angka 2, 3, 6, 7, 8. Tentu ini bukan kebetulan. Ini adalah kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari coba kita jumlahkan semua angka dari kata Indonesia, yaitu 9 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 5 ditambah 19 ditambah 9 ditambah 1. Maka jumlahnya adalah 90. Dalam Al-Quran, surat ke-90 adalah surat Al-Balad, yang artinya negara. Tentu ini bukan suatu kebetulan, ini semua karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini juga jawaban pada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa akan ada negeri di atas awan bernama Samudra yang dikelilingi air dan menghasilkan banyak ulama. Ternyata negeri itu adalah Indonesia. Badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari Indonesia akan Indonesia kita wujudkan rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.